Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Cynthia Della dengan NPM 235010010 dari jurusan PKN angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia. Nah, strategi ini merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu keuntungan. Nah, demikian juga strategi didefinisikan sebagai suatu garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dihubungkan ini dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik, yaitu dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. Nah, strategi pembelajaran PKN ini yaitu suatu sisaat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, tidak ada strategi yang dipandang paling baik. Karena apa? Karena setiap strategi pembelajaran ini saling memiliki keunggulan masing-masing. Nah, strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu belum tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Nah, itulah sebabnya seseorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan sebagai strategi pembelajaran agar dalam melaksanakan tugasnya dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, di sini saya mengambil contoh materi untuk strategi pembelajaran PKN di SD. Nah, yang pertama ini ada strategi pembelajaran untuk kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama ada strategi expository. Nah, ini tuh strategi menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi. Nah, yang kedua ini ada contextual teaching dan learning. Nah, contextual teaching and learning ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengikatkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada strategi pembelajaran PKN untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, yang kedua ini ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Nah, dan yang ketiga ini ada strategi pembelajaran expository. Nah, strategi pembelajaran expository ini yaitu suatu pembelajaran yang menemukan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, yang keempat ini ada contextual teaching learning. Nah, contextual teaching learning ini adalah konsep belajar yang membantu guru meningkatkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di
di sini juga ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang pertama ini strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi ini yaitu yang pertama ada metode problem solving dan yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, yang keempat ini strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini materi pelajar tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibandingkan atau dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Nah, metode strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Nah, yang kelima ini ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini, model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, yang keenam ini ada strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, yaitu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang ketujuh ada strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran afektif ini memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa dalam batas tertentu. Memang afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus dan tidak mudah untuk dilakukan. Nah, jadi pengertian yang saya sudah jelaskan di awal itu terdapat beberapa hal yang terkandung di dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pertama, yaitu strategi pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa ini dapat mengembangkan gagasan-gagasan dengan ide-ide melalui kemampuan berbahasa. Nah, yang kedua ini ada telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya pengembangan gagasan dan ide-ide dan berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikannya hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang merupakan peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga ini sasaran akhir strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan disimpulkan bahwa strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah diterapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.